Kebutuhan akan pangan selalu menjadi hal yang mendasar bagi seluruh manusia. Sayuran bergizi menjadi penting untuk dikonsumsi oleh semua kalangan karena dengan mengonsumsi sayuran dapat mencegah munculnya penyakit kronis pada tubuh manusia. Pasalnya, pemenuhan sayuran bergizi ini terkendala oleh keterbatasan lahan dan adanya permintaan yang cukup tinggi. Proses distribusi juga mengurangi kesegaran dan nutrisi pada sayuran. Lalu bagaimana alternatif mendapatkan sayuran bernutrisi tinggi dan mudah disiapkan? Microgreens adalah solusinya. Microgreens adalah tanaman yang dipanen muda dan biasanya digunakan sebagai pelengkap untuk memperindah warna dan memperkaya cita rasa salad maupun sebagai garnish berbagai macam hidangan utama. Berdasarkan ukuran dan umurnya, terdapat 3 klasifikasi tanaman yang dipanen berumur muda, yaitu kecambah, microgreen, dan baby green. Kecambah adalah fase yang paling muda dengan ukuran yang paling kecil, sedangkan microgreens berukuran sedikit lebih besar dibandingkan kecambah dan berumur lebih tua. Sedangkan baby green adalah tanaman yang dipanen muda dan berukuran terbesar serta tertua di antara tanaman-tanaman yang dipanen muda lainnya. Microgreen dipanen saat muncul daun sejati pertamanya. Jenis tanaman yang dikembangkan untuk budidaya microgreen cukup bervariasi. Terdapat sebanyak 80 sampai 100 jenis tanaman yang telah dicoba sebagai microgreens. Antara lain ada kangkung, wortel, selada air, basil, serai, brokoli, sawi, dan masih banyak lagi. Pengembangan microgreen memiliki fokus untuk mendapatkan kandungan mineral yang lebih tinggi hingga 10 sampai 40 kali lipat untuk volume dan bobot yang sama dengan tanaman dewasa. Sehingga dapat kita sebut bahwa microgreens ini adalah tanaman mini kaya nutrisi. Keunggulan microgreens dibandingkan dengan metode lain yaitu yang pertama, tidak membutuhkan lahan yang luas sehingga cocok untuk anak kos juga loh. Yang kedua, mudah untuk menanamnya, biayanya jauh lebih murah dan kaya nutrisi karena kandungan gizinya 10 sampai 40 kali lipat lebih banyak daripada tanaman dewasa. Selain itu, microgreens juga jauh lebih sehat karena tanpa menggunakan pupuk atau pestisida. Kita siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menanam sayuran secara microgreens. Di sini saya menggunakan benih kangkung dan kalian bisa mendapatkannya di toko-toko pertanian. Sebenarnya tidak hanya kangkung untuk menanam secara microgreens. Kalian bisa menanam bayam, kemudian brokoli, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah contoh biji kangkung yang nanti akan saya tanam. Selanjutnya, di sini saya menggunakan media tanam berupa tanah. Nah, sebenarnya kalian tidak harus menggunakan tanah. Kalian bisa menggunakan rock wool atau bisa menggunakan kokopit. Tapi di sini saya menggunakan media tanam. Selanjutnya, kalian juga membutuhkan air. Nah, di sini bagus. Nah, ini gunanya nantinya untuk menyiram ketika kita menyemai benih kangkung ini. Selanjutnya, kita akan merendam dulu benih kangkung ini, tapi sebelumnya kita cuci dulu karena biasanya benih kangkung ini tuh mengandung pestisida, sehingga kita cuci dulu sampai warnanya itu tidak coklat seperti ini ya, tidak coklat kehitam-hitaman. Nah, selanjutnya air yang berwarna coklat ini bisa kita buang terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa benih kangkung yang biasanya ada di pasaran itu
mengandung pestisida. Terlihat ya, di sini warnanya sangat hitam. Sekarang coba kita cuci lagi sampai tidak terjadi perubahan warna.
saja, kita sisakan sedikit supaya nanti bisa tumbuh lagi. Kemudian saya masukkan ke dalam baskom, kemudian saya kembalikan lagi ke tempatnya dan akan saya biarkan supaya tumbuh lagi. Selanjutnya juga sama seperti itu. Di sini saya mengambil ini, saya angkat, kemudian saya potong.